Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD Juaranya. Alhamdulillah hari ini di episode kedua Kakang Ray kembali lagi di Vox Pop Podcast. Tentunya untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru tentang tokoh-tokoh inspiratif, tentu juga tokoh-tokoh yang mengaspirasikan hak rakyatnya. Wow, juara ya. Kemarin kita episode 1 sudah, sekarang episode 2-nya. Nah, buat sobat Vox Pop di rumah, boleh banget untuk nonton podcastnya ini di YouTube channelnya Humas DPRD Jabar atau juga di Spotify-nya di Vox Pop Podcast. Langsung aja follow, like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke. Dan hari ini di episode kedua kali ini Ray nggak akan sendirian, tentunya pasti bakal ngobrol seru dengan tokoh inspiratif. Dan kali ini sangat inspiratif. Beliau ini seorang perempuan. Wah, kalau misalkan disebut multitasking juara ya, semua bisa. Ibu rumah tangga, iya. Istri seorang suami, iya. Anak atau ibu dari anak-anaknya, iya. Tapi selain itu juga beliau juga adalah anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi 5. Nah, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Siapa sih? Nah, yang paling penting kalau misalkan saya nyebutin satu clue lagi, itu ada beliau itu adalah ketua tim penggerak PKK Kota Bandung. Ketebak meren. Udah ketebak mungkin sama sobat Vox Pop ya semuanya ya. Lahir di Banyuwangi 50 tahun yang lalu ya. Jadi langsung aja kita sambut Umi Haja Siti Muntaba. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kayaknya bahagia sekali. Harus bahagia Umi. Meskipun di tengah-tengah Covid ya tapi harus optimis, bener nggak Umi? Jadi renyah ini padahal dingin-dingin ini. Kayak kerupuk mungkin Umi. Ya, Masya Allah, saya senang sekali. Alhamdulillah ya Umi di tengah-tengah kesibukannya. Ini sobat Vox Pop bisa hadir di sini. Terima kasih Umi ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang. Ini Betul. Kayaknya spesial banget hari ini. Hari yang sangat bersejarah. Kenapa? Ada di podcast DPRD Jawa Barat. Iya, Humas DPRD juaranya. Tapi Umi kok sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya hari ini harus sehat ya. Harus sehat. Karena sebagai seorang ibu, selain menjaga dirinya, menjaga suaminya, juga menjaga anak-anaknya. Betul. Senyum ibu adalah senyum keluarga. Betul. Kebayang kalau ibu sakit, aduh anak-anak jadi lesu semua. Nah, apalagi nih ternyata sobat Vox Pop, Umi ini ternyata anaknya banyak loh. Banyak. 7. Baru 7. Baru 7. Mau nambah gitu Umi. 7 dan ini Umi juga punya cucu 9 ya? Alhamdulillah. Sudah 9. Sebentar lagi mau 10. 10. Nanti jadi 11 ke-11an mungkin. Ya. Tapi yang penting adalah bahagia. Bahagia yang dan paling bisa penting. memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat masyarakat. Betul banget. Umi, Bapak sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kunjungan, banyak kerja juga mungkin ya. Ya, Masya Allah itu. Jadi kita Bapak ke kanan, saya ke kiri. Gantian ya. Tapi kalau bisa pas Bapak pergi saya mengantarkan. Mendampingi kan selalu. Kita tetap romantis gitu. Kayaknya hidup di dunia kalau nggak romantis nggak seru gitu ya, Cil. Caranya romantis gimana, Bu? Ya, I love you. I love you. Itu mungkin ya salah satu tips buat ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga di rumah dengan ibu kerja, bapak kerja, bagaimana romantis tetap ya. Keep in touch ya, Bu ya. Iya, harus keep in dong. touch ya. Kita harus bonding terus supaya kita sehati, sefrekuensi, dan yang terpenting adalah saling mendukung. Sehingga dua-duanya produktif, saling memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Bapak manfaat untuk warga Kota Bandung, kalau saya mah lebih luas Jawa Barat. Nah, itu pertanyaannya Umi. Kenapa waktu itu memulai menjadi seorang anggota dewan tuh alasannya apa, latar belakangnya apa? Alasannya? Wah, kalau sudah alasannya ini kayaknya harus menerawang. Oh, menerawang. Yang pertama adalah bagi kami adalah ini panggilan, Okay. ya, panggilan tugas, bahwa ternyata di Jawa Barat ini memang perlu ada tokoh-tokoh perempuan yang memang menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, keluarga dan anak secara spesifik. Betul. Dan alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur ketika maju di DPRD Jawa Barat kemarin terpilih begitu. Ya. Selain juga tentu saja hasil dari tugas yang diberikan oleh partai, karena saya juga anggota partai. Betul. Untuk itulah kalau sudah ditugaskan oleh partai, sam'an wa ta'atan. Jadi harus menerima dan taat dan memperjuangkan. Betul banget. Gitu. Jadi emang dari hati dalam dulu ya Umi ya. Langsung melihat masyarakat berjuang untuk rakyat akhirnya mencalonkan. Saya pikir karena kalau sehari ini kita harus mengubah peradaban di masa yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang harus lebih
cerah, Betul. lebih apa ya kalau saya makmur, lebih maju, dan tentu saja yang menjadi kuncinya itu adalah perempuan. Saya mengatakan perempuan bisa menciptakan surga di dunia, juga bisa menciptakan surga di akhirat, sehingga memperbaiki kondisi kehidupan perempuan menjadi kunci untuk tercapainya cita-cita mulia semua negara dan bangsa. Dalam banget ya. Saya ngedengerinnya Umi langsung Celap. celep gitu ya. Kalau begitu langsung deh lirik-lirik nih. Umi, sebelum kita lanjutkan ya Umi, Oke. di Vox Pop Podcast ini biasa kita akan memberikan fun fact. Apa itu? Fakta menyenangkan Oh, atau fakta fakta-fakta seru menyenangkan. tentang Umi. Oh, Masya Allah. Wah, ya. ini kayaknya Yang- keren banget nih. yang Jadi surprise. yang mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Iya. Ya, fakta pertama Apa tuh? itu ternyata Umi adalah satu-satunya wanita yang terpilih di Dapil 1 Oh, betul. DPRD ya. Jawa Barat. Dari 8 kursi saya adalah salah Satu-satunya. satunya. Dan satu-satunya mungkin wanita. Satu-satunya. Satu-satunya. Kalau perempuan satu-satunya. Satunya perempuan satu-satunya ya. Kalau mungkin di yang lainnya banyak mungkin ya. Ya. Tapi Dapil Bandung Cimahi loh. Bandung Cimahi, Itu kan Masya Allah. itu kan luar biasa. Jabar satu, Jabar satu ya. Jawa Barat, Iya, ya. makanya itu sangat Alhamdulillah. sangat sulit untuk dapat kursi aja kan sulit ya Umi ya. Iya, betul. Tapi ini perempuan satu-satunya loh Ya, gitu. Masya Jadi Allah. Jadi kayaknya kayak orang istimewa. Orang padahal istimewa. Biasa-biasa saja Tapi, ya. memang istimewa sih Umi karena memang susah gitu Susah kan. ya? Susah gitu kan ya. Yang kedua Umi ya, kita lanjut. Oke. Ini ternyata di balik Umi yang bisa dikatakan lemah lembut gitu kan ya. Sosok Umi yang Jadi idaman ya. Aduh, hidungnya mau besar. Atau nanti hidungnya terbang saya ambil gitu Umi ya, nanti saya balikin lagi. Ternyata Umi ini dikenal dengan sosok wanita yang tegas. Oh iya, oh begitu ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Iya kan banyak yang lapor Umi. Ternyata bukan tegas tapi disiplin sebenarnya. Ya, disiplin. Dan juga salah satunya adalah gercep. Kalau ada apa-apa, apalagi terkait dengan anak dan perempuan itu Ya, langsung. Itu kenapa Betul. Umi? Pertama saya paling tidak suka menunda. Ay, Menunda itu membuat saya stres ya. jadi kepikiran Ya, terus ya. kepikiran terus. Saya pengen semuanya plong. Yang kedua, ternyata kalau kita responsif itu bukan hanya kita saja yang bahagia, orang lain bahagia. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau biasanya kita sudah menyelesaikan satu persoalan yang lain datang. Gitu. Datang lagi, jadi nggak Datang beres-beres lagi, ya, jadi Umi ya. Maksudnya bukan nggak beres-beres, artinya kalau kita menunda berarti menunda pekerjaan-pekerjaan yang Betul. lain. Tapi kalau kita menyelesaikan cepat, itu akan datang persoalan lagi yang lain, kita selesaikan lagi cepat lagi. Artinya kita banyak menuliskan amal-amal yang berkah untuk Betul. diri kita sendiri dan orang lain. Dan juga bermanfaat gitu. intinya ya. Do the best. Do the best, yang paling penting do Keren. the best katanya ya. Selama ini saya melakukan begitu, anak-anak juga begitu sebenarnya. Ini nggak apa-apa ini cerita Gak ya. apa-apa, cerita aja. Anak saya Umi. itu kan 7. Betul. Itu perempuan semua. Iya, makanya itu. Kata orang, iya ya masih penasaran. Iya penasaran. Tapi udah 50 tahun ya. Jadi waktu itu menikahkan anak yang ketiga dulu, pertama terus ketiga. Itu cuma 1 hari. Ah. Jadi si calon itu menantu saya itu datang hari Senin jam 5. Betul. Terus malam jam 8 kita putuskan menikah, lusa kita nikahin. Langsung katanya, Iya. do the best katanya, Do the nggak ada best. Iya, ditunda-tunda. udah, pokoknya penting udah kriteria, kitanya juga sudah istikharah juga Betul. oke gitu ya. Kan kakaknya tuh nangis tuh pasti Oh. kan dilangkahi sama Iya, adiknya. pasti. Waduh kok nggak bilang-bilang Iya. gitu. Terus hari Rabu itu pas kita menikahkan dia, dia nangis sambil saya peluk. Saya bilang kalau ada jodoh hari ini, Umi nikahkan hari ini. Jodohnya datang hari itu. langsung, doanya langsung terkabul ya Umi. Seminggu kemudian kita nikahkan. Jadi Aduh. dalam waktu 9 hari kita menikahkan 2 anak. Alhamdulillah. Itu do the best langsung gercepnya Iya, itu saya makanya. nggak suka nunda-nunda. Kalau memang sudah ada kita Jodohnya. niatnya mau nikah, siapa yang datang agamanya baik, nikahin saja gitu. Bahkan nggak lihat-lihat yang lain-lainnya Iya, gitu. betul. Yang penting dia akhlaknya baik. Dan alhamdulillah saya melihat anak-anak pasangan-pasangan mereka itu 11-12. Jadi mirip-mirip gitu. Mirip-mirip lah Bahkan ya. wajahnya akhir-akhir Jadi mirip juga. Terkadang kan kayak gitu. Oh, ini jodoh saya karena mukanya mirip, mungkin kan kayak gitu ya. Tapi Umi baru sadar setelah nikah, oh, ternyata mirip Iya, gitu kan. Masya Allah itu luar biasa. Saya pikir semua sudah dalam tulisan ya, Betul. termasuk juga menjadi anggota DPRD. Kalau buat saya bukan karena keren ya ini, bukan masalah kerennya, ini sudah ada dalam tulisan. Jadi saya mengikuti tulisan yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai takdir yang harus saya lewati. Untuk itu ketika lewat ini saya gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan kemanfaatan buat masyarakat, menyelamatkan kehidupan mereka, sekaligus menyelamatkan peradaban yang akan datang, terutama adalah Indonesia yang maju, makmur, berdaulat. Ini menjadi cita-cita kita bersama kan. Betul. Dan akhirnya juga Umi pun juga dengan ingin melakukan yang terbaik, akhirnya
Saya juga tahu ternyata Umi sehari itu 8 kegiatan ya Umi. Ya, tadi udah 5. Udah 5 ya. 6. Itu 10 lah. 10. Itu ngejaga staminanya gimana? Saya pikir stamina itu yang pertama adalah dari kemauan. Betul. Kalau kemauannya nggak ada tuh ya, yang ringan juga jadi berat. Jadi berat gitu. Tapi kalau ada kemauan dan keikhlasan ya, kemauan dan keikhlasan, yang berat pun jadi ringan karena kita meyakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menzalimi hambanya sesuai dengan ukurannya. Kita tahu nggak ukuran kita? Nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Betul. Saya pikir dulu kita anaknya 1, 2, tiba-tiba udah 7, biasa-biasa saja. Nggak kerasa udah 7 ternyata ya. Nggak kerasa ya 7. Okay. Itu enak aja nggak kerasa. Kan saya sebagai kaum pria kan ya nggak tahu ya. kita mikirnya rezeki anak rezeki betul. anak tuh ini bisa nggak ya, waktu itu ya memang masa-masa sulit itu kita juga harus akhirnya kita tertantang ya, membuatlah strategi untuk keuangan keluarga. Betul. Seperti itu ya. Misalnya anak ini membutuhkan sekian, sudah saya catetin semua. Berarti saya setiap 2 minggu harus ada pemasukan. Jadi melakukan banyak hal lah ya. Mulai dari melakukan bisnis, juga mulai dari bisnis lele, kemudian jualan es krim, jual macam-macam lah sama Bapak. Ya, alhamdulillah. Saya pikir saya senang ya dengan melakukan itu karena ternyata rezeki dari bisnis itu membuat kita bahagia. Betul. Sebenarnya bahagia itu nggak susah ya, Nggak Umi susah, ya? bersyukur ya. Sekarang butuh, sekarang ada. Alhamdulillah gitu. Tapi terkadang pas kita lagi butuh nggak ada gitu. Nah, kita berarti ini harus lebih kencang lagi gitu. Jadi kalau saya lebih senang tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah yang kamu tulis. Jadi saya suka menuliskan apa sih cita-cita saya. Saya juga sampai hari ini juga punya doa itu saya tulis di sini. Saya ingin misalnya memberikan hadiah kepada ibu saya. Saya ingin begini. Saya ingin ke anak saya begini. Saya tulis semua. Meskipun hanya memberi, saya ingin ngasih yang nomor 3 itu karpet yang bagus supaya pengajian di rumahnya jadi nyaman. Itu saya tulis. Kata Rasulullah SAW, urusan garam saja kita harus minta. Betul. Tapi saya pikir saya perlu menulisnya supaya saya tidak lupa gitu. Betul. Paling tidak dengan nulisnya menunjukkan bahwa saya sangat berharap Allah memudahkan itu. Dan ternyata kalau dikabulkan saya checklist satu-satu. Ada yang 2 tahun kemudian, ada yang setahun kemudian, ada yang seminggu kemudian, ada aja. Saya pikir kita harus menyempatkan untuk waktu me time kita dengan menuliskan mimpi-mimpi kita di buku sehingga kita bisa merasa bahagia bahwa saya bermanfaat buat orang. Gitu. Jadi ada bucket list ya. Ya, ternyata ini ketemu namanya. Berarti saya belum ketemu jodoh berarti nanti tulisan gitu ya. Jodoh saya adalah nanti setelah nikah baru diisi namanya mungkin ya Umi ya. Oke, itu tadi berarti the best terus juga ya. Dan tadi ngomongin masalah jaga kondisi Umi ya. Tadi lupa jaga kondisi. Kalau misalkan saya keluarin ini Umi mungkin kenal ini nggak? Tahu nggak maksudnya apa? Iya betul. Ini kesukaan saya. Apa yang dijelasin Umi? Ini adalah lemon. Ini keren banget ya. Jadi lemon ini punya kemanfaatan yang sangat besar. Satu hari saya minum 200 ml minimal. Itu setiap kapan Umi minumnya? Pagi sebelum beraktivitas. Jadi bangun tidur, yang pertama kali diminum adalah lemon. 1 gelas. Ini biasanya isi 6, sekitar 6 sampai 7. Itu pakai gula, pakai No. Saya pakai gula aja udah males banget. Ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Itu dari kapan? Salah satu manfaatnya adalah ternyata membersihkan lambung. Jadi lambungnya nggak akan mah. Itu yang membuat. Terus yang kedua, kita memiliki endurance kerja yang panjang. Gitu. Kemudian konsentrasi dan wajah cerah. Nggak kelihatan kan 50 tahun? Enggak, makanya saya kira mungkin Umi 40 awal kayaknya. Menina ya. Soalnya sekarang pas saya dapat kurikulum vitae ternyata kelahiran tahun segini, saya hitung 50. Ya, salah satunya adalah membuat glowing katanya. Sekarang di cewek-cewek nih ya pada serum-serum serum itu cukup itu. Jadi setelah minum itu ternyata lebih mudah, terus senyum juga lebih ceria, gigi juga lebih bersih gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Ada bermanfaatnya. Terus itu dari sisi kesehatan. Terus kemarin Pak Yahya pemilik rumah sakit Santosa ngejapri ke saya, katanya Ibu Odet hebat, keren katanya. Saya baru tahu tentang benefit dari lemon 10 benefitnya. Salah satunya adalah membersihkan liver. Jadi tidak akan
ya serosis, terus Iya. antioksidannya juga tinggi ya. Karena saya juga ya ketua Yayasan Kanker, jadi saya tahu banget bahwa manfaat dari lemon ini adalah salah satunya adalah menangkis kanker, penyebab kanker sel-sel, membunuh sel-sel kanker. Ya karena kan kalau misalkan berbicara kanker juga itu kan salah satu penyakit yang nomor 1 mungkin ya. Yang termasuk yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya untuk. Cuman sekarang ada perubahan di perempuan itu. Kalau sebelumnya itu penyakit kanker serviks ya, cervix cancer itu pembunuh pertama. Sekarang mamai. Oh, itu apa? Payudara. Oh, ya betul. Payudara itu paling tinggi sekarang. Untuk itu sekarang kami melakukan preventif, edukatif kepada para remaja putri. Salah satunya adalah lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, terus juga minum tambah darah supaya tidak anemi. Karena anak sekarang itu kan cantik adalah kurus. Oh iya. Banyak sekarang kan, aduh saya nggak cantik, padahal kilonya udah 40 gitu kan. Berarti harus berapa mungkin ya? Banyak yang gitu anoreksi jadinya. Iya, anoreksi, banyak betul. saya ngeliat anak-anak itu anoreksi sehingga anemi, dan ini sangat berbahaya untuk untuk putra-putri yang nanti dilahirkan karena bisa penyebab dari penyakit yang tidak menular tadi, salah satunya adalah kanker, terus kemudian stunting juga. Ini sangat berbahaya ya. Saya pikir tetap harus seimbang. Buah sayur tetap 50%, kemudian segini nasi, kemudian sini protein. Kalau sayur buahnya begini 50%. Kalau saya kebalik kayaknya, Umi. Ya, nasinya segini, tempenya segini. Tempenya segini gitu kan. Nasinya mungkin 2 kali lipat mungkin ya. Tapi itu mungkin jadi salah satu yang sulit untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Jawa Barat terkait bagaimana kita menjaga kesehatan, apalagi untuk anak stunting ya. Saya melihat bahwa salah satu yang sekarang berkurang pengetahuan keluarga itu adalah literasi gizi. Betul. Contohnya di Kota Bandung saja sampai hari ini hanya 40% masyarakat atau keluarga di Kota Bandung yang memiliki literasi gizi yang baik. Betul. Literasi gizi yang baik. Kebayangkan setiap pagi bubur. Betul, iya. Kemudian nasi jeng bala-bala. Iya. Jeng comro. Iya betul. Sorenya ini mie instan. Iya, sorenya mie instan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa bagaimana ya kalau misalnya masyarakat bertahun-tahun seperti ini, pasti kos untuk merawat kesehatan jauh lebih tinggi. Betul. Dan ini sangat berbahaya untuk generasi-generasi yang akan datang di saat tuntutan zamannya mungkin 10 kali lipat dari tuntutan sekarang. Saya saja sekarang satu hari itu mendapatkan 1000 pesan gitu. Kira-kira 10 tahun yang akan datang berapa pesan ya setiap untuk seorang pejabat publik atau memiliki awareness sedikit aja atau yang mampu melakukan connecting jejaring gitu. Ya. Jadi saya bisa melihat bahwa tuntutan yang sangat besar, sementara pengetahuan untuk menjaga stamina tubuh itu ternyata juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena literasi gizi keluarga di Kota Bandung dan Jawa Barat, Kota Bandung adalah gambaran Jawa Barat, itu menurun. Begitu, sehingga kita melihat stunting itu juga naik secara signifikan, termasuk setelah pandemi kemarin itu naik sampai, kalau di Kota Bandung naik sampai 2,39%. Itu kenaikannya itu kita tidak hanya berbicara tentang 2,3 sekian persen itu, tapi kenapa terjadi angka 40% itu terjadi? Apakah memang tidak ada edukasi secara langsung ke bawah tentang gizinya, atau memang mereka acuh tak acuh tentang itu? Saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa konsep keluarga. Keluarga ini adalah sekolah tanpa batas. Dia adalah sekolah abadi. Siapapun yang ada dalam keluarga dia bisa belajar semuanya. Mulai dari belajar nilai, budaya, akhlak, kebiasaan, termasuk juga kebiasaan keluarga ini akan turun atau menurun secara tidak sadar. Karena setiap kebiasaan dalam keluarga menjadi behavior keluarga. Untuk itulah ketika sebuah keluarga mampu menghadirkan literasi gizi yang baik, maka anak-anak yang sudah siap untuk launching center atau menikah memiliki keluarga, maka ilmu dari keluarga ini akan dibawa. Gitu. Biasanya begitu. Nah, penurunan literasi gizi ini mengalami penurunan yang luar biasa, apalagi orang Sunda ya. Karena saya melihat orang Sunda kayak gini. Kalau di Jawa Timur itu sarapan itu pecel gitu ya, masih ada sayuran. Kalau di Jawa Barat tuh nasi kuning nggak ada sayurnya. Kemudian bala-bala, gorengan. Itu saya bilang, dan itu ternyata sudah bertahun-tahun sampai saya mengatakan bubur, kupat tahu, ya masih ada, kadang kupat tahu ini tanpa sayur. Terus kemudian juga nasi kuning itu adalah makanan roh dan jiwa.
Betul. Karena hampir semua anak-anak Jawa Barat pasti sangat terkenang dengan nggak mungkin stick sama itu nggak mungkin. Ya, kita kenal sticknya aja umur 20-an. Ya, 20 itu kalau ada ya. Kalau ada. Kayaknya Pangandaran tuh Acan aja. Ciamis belum kayaknya. Ya, Indramayu. Tapi itu mungkin jadi permasalahan juga ya yang harus itu sekarang ya nggak apa-apa, sebaiknya memang lebih baik terlambat daripada kita tidak melakukan. Betul. Untuk itulah kita akan melakukan edukasi secara secara masif ya, sekota kabupaten, dan saya juga berharap bahwa Provinsi Jawa Barat mengambil kendali dalam hal ini, memberikan preventif kesehatan kepada masyarakat dengan mengedukasi literasi gizi. Meskipun sudah ada Germas, gerakan masyarakat sehat. Betul, itu ya menjadi salah satu acuan mungkin ya, program acuan untuk masyarakat lebih sehat banget gitu kan. Karena saya juga kan orang Cimahi juga banyak rekan-rekan saya di dinas kesehatan juga selalu menyuarakan Germas itu gitu kan. Dan olahraga cukup ya. Iya betul. Ya saya pikir cerdik lah ya. Cerdik itu cek kesehatan cek kesehatan dengan rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin berolahraga, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya adalah kelola stres dengan baik. Jadi meaningful ya, Setiap hurufnya itu ada maknanya. Ada maknanya. Nah, tadi kan kita masih berbicara tentang anak ya, Umi ya. Ya betul. Dari kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Tapi kan kemarin saya juga baca informasi di berita, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Pak Ahmad itu ya, Riyad, mengatakan bahwa ada 4 kota kabupaten ya yang belum mendapatkan layak anak. Itu permasalahannya apa Umi di 4 dan kota kabupaten tersebut? Kami sebenarnya mengharapkan tahun 2021 ini Jawa Barat sudah masuk ke kategori Profila Provinsi Layak Anak. Salah satu kategori dari Profila itu sudah terbentuknya kota layak anak di kota kabupaten di seluruh wilayah Jawa Barat. Apapun jenjangnya, kan itu bermacam-macam ya. Ada yang pratama, ada yang purna, ada yang mandiri sampai ke nindya begitu. Nah, kan yang menarik adalah bahwa 4 kota kabupaten ini setelah kita telisik, yang pertama adalah Purwakarta, betul. Subang, Indramayu, dan Pangandaran yang paling bungsu ya. Paling bungsu, paling baru. Ketika kita cek di Purwakarta, ternyata perangkat masuk ke kota layak anak sudah punya. Tinggalnya apa? Mengisi. Karena sebenarnya kota layak anak itu secara otomatis merupakan salah satu kegiatan dari gugus tugas dari masing-masing OPD. Saya melihat OPD yang ada di Purwakarta sudah memiliki. Tinggal ada yang menyatukan gitu ya. Terus kemudian di komandoi orkestranya sama Bapelitbang, kemudian diinput semua KPI ya, key resultnya gitu. Sudah belum misalnya adanya laktasi di tempat umum sudah ada belum, misalnya di rumah sakit sudah ada belum, kemudian misalnya kalau ada di toilet umum ada nggak untuk cuci tangan untuk anak-anak itu yang lebih kecil misalnya. Ini saya pikir hal-hal yang baik infrastruktur maupun sistem perlindungan anaknya pun juga harus ada. UPTD-nya juga sudah punya, forum anaknya juga sudah ada. Perangkat-perangkat dari hadirnya kota layak anak saya pikir itu sudah dimiliki, tinggal kelekenan. Masukin karena itu memang ya kita tinggal maunya aja ya Umi ya tinggal gitu. Tinggal maunya ya. Untuk itu sekarang kita dorong agar masing-masing OPD, baik itu dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakatnya, P3A-nya, dinas sosialnya gitu ya, semua DPK P3-nya, taman yang ramah anak, kan ada situ bulet tuh di Purwakarta. Itu semuanya ramah anak. Gitu. Ketika itu ada ukuran-ukuran ramah anaknya ada, tinggal dimasukkan saja. Nanti kalau nilai dari hasil inputan itu menurut penilaian masing-masing nanti akan diverifikasi biasanya. Jadi tinggal kalau untuk Purwakarta case-nya ya. Ya rata-rata memang sama kayak. Sama semuanya ya. Jadi tinggal mulai dari situnya, nanti mungkin dari Pemprov Jabarnya hanya tinggal mengawasi mungkin. Tinggal memverifikasi. Verifikasinya langsung dari pusat biasanya. Langsung dari pusat. Jadi kalau saya tahu untuk kota layak anak itu adalah dari pusat. Nanti mereka akan dikategorikan nilainya berapa nih? 500 sampai 700, 700 sampai 800, 800 sampai 900, 900 sampai 1000. Gitu. Dan itu jadi untuk masalah kota layak anak ya dan kota kabupaten. Nah, sekarang terkait dengan perlindungan anak Umi ya. Perlindungan anak. Nah, ini juga ini berita baru banget nih 15 Februari 2021. Ternyata masih ada di Indramayu
itu yang tentang perdagangan anak imigran. Oh, migran. Ya itu seperti apa? Karena kalau tidak salah lebih daripada 20 sampai 30 anak yang menjadi 30 korban. anak. Ya, saya melihat bahwa memang trafficking Indramayu itu tinggi ya. Iya, betul. Tinggi ya. Ketika kita telisik ada beberapa budaya memang. Pola asuh dalam keluarga. Bahkan di Indramayu itu bangga kalau anaknya janda itu. Oh, ada paradigma yang seperti paradigma kayak gitu. Terus kemudian juga ya ini PR kita semuanya. Betul. Gitu ya, mendeliver sebuah gagasan, sebuah ilmu dan literasi itu memang butuhkan waktu yang lebih sabar, dan memang harus muncul tokoh-tokoh yang jadi teladan. Karena biasanya kalau kita ini kalau nggak visual nggak bisa kita contoh. Betul. Gitu ya. Nah, itu yang saya pikir di Indramayu. Dan tentu saja yang perlu kita hadirkan adalah advokasi ya. Betul, advokasi di Indramayu kita kuatkan. UPTD P2 TP2-nya kalau dulu P2 TP2A, kalau sekarang UPTD harus kita kuatkan. Kemudian kita tetap harus melakukan berjejaring, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Betul. Seperti misalnya Polda kayak gitu ya. Dan terus predator-predator ini kita incar harus gitu ya. Harus habis karena juga ini juga sangat mengkhawatirkan ya Umi ya. Saya sangat mengkhawatirkan gitu. Dan memang dikenal bahwa Jawa Barat itu adalah suplai garelis di Jawa Barat. Itu juga banyak ya istilahnya, mungkin bercandaan orang yang mengatakan mainnya ke sini aja, mainnya ke situ aja, tapi kan meskipun itu adalah bercandaan tetapi kan menjadi sebuah simbol ataupun juga menjadi sebuah citra dari sebuah daerah kan. Kayaknya udah cari yang cantik mah di sini aja gitu kan. Tapi kan bukan hanya cantik untuk dalam artian kita nyari jodoh ataupun yang istilahnya buat calon istri dan yang lain-lain, tapi juga biasanya kan digunakan juga untuk yang seperti yang tidak baik yang tadi yang saya katakan tadi. Jadi memang di Indramayu itu semua klaster harus kuat, termasuk juga klaster perlindungan khusus untuk anak. Hal yang menarik juga yang perlu juga kita tahu keterkaitan dengan satu fenomena hari ini yang saya lihat iklannya begitu sangat gencar ya. Ketika kita akan membuka salah satu situs di YouTube, maka kita akan melihat ada iklan micet misalnya. Ketika kita telusuri micet itu operatornya nggak ada di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menegur atau kita meng-cut. Sampai hari ini pun kita sudah datang ke KPAI, kita datang ke Kemen PPA, kita sampaikan kepentingan kita untuk memotong gitu ya, atau kalau bisa di-blok gitu ya. Situs ini, karena ini sangat membahayakan. Karena saya melihat misalnya Pedila, perempuan yang dilacurkan itu ternyata juga sangat sangat merebak ya, terutama adalah di kalangan anak-anak. Jadi anak-anak yang dilacurkan mengalami peningkatan secara angka. Terus kemudian juga hari ini punya atau kota dan kabupaten, terutama kota-kota besar juga memiliki sebuah style kehidupan masyarakat, salah satunya dengan apartemen-apartemen. Nah itu biasanya dijadikan, terus kemudian juga hotel-hotel. Itu juga ternyata juga menjadi tempat di mana anak-anak ngumpul dalam rangka dalam tanda petik melakukan trafficking. Iya betul. Jadi memang sekarang juga banyak yang bisa dikatakan undercover lah ya Umi ya. Jadi masih di bawah di jaringnya itu jadi, dan sangat sulit juga sebenarnya karena memang mereka bisa dikatakan besar juga. Ini tantangan buat kita. Saya pikir sulit dan tidaknya bagaimana kita menyikapi. Alhamdulillah barangkali dengan Perda Perlindungan Anak ini kita akan urai satu-satu. Dan tentu saja kita dalam bekerja tetap melakukan pentahelix. Pemerintah harus memiliki konsentrasi yang sangat baik. Tapi pemerintah tidak bisa melakukan sendirian. Dia tetap harus berjaring dengan lembaga dan konstitusi terkait. Kemudian juga media, juga termasuk yang terpenting adalah masyarakat. Bahwa masyarakat itulah yang pertama kali yang harus menjadi benteng. Gitu ya. Memiliki awareness, kepedulian, jangan hanya melihat saja si eta ya. Saya pikir ini penting gitu ya, karena anak-anak itu perlu dilindungi oleh kita semua, karena semua anak adalah anak kita. Tidak pernah ada seorang anak memilih lewat ibu mana dia lahir, kapan dia lahir, bagaimana dia lahir, di keluarga apakah dia lahir sebagai takdir dari hamba Tuhan. Untuk itu kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya wajib bertanggung jawab kepada anak ini, dan semua perangkat-perangkatnya harus kita siapkan, mulai dari yuridisnya, kemudian perlindungan masyarakatnya, sampai berbasis keluarga. Saya pikir ini adalah tanggung jawab kita semuanya untuk membawa Jawa Barat lebih baik di masa yang akan datang. Mantap, hebat. Ini ya dari tadi Ray kalau misalkan dengerin Umi ngomong tuh nggak memalingkan wajah, karena harus difahami benar. Itu kan yang benar ya, harus difahami benar biar terkoneksi semuanya Umi ya. Betul kan? Jadi karena memang itu nggak hanya sebatas pembicaraan yang bisa dikatakan
kita langsung bisa paham karena memang ini benar-benar pembicaraan yang sangat serius, apalagi ngomongin anak dan perempuan itu kan menjadi kasus yang sangat lumayan serius di Indonesia sendiri ya Umi ya gitu kan. Jadi makanya untuk semuanya nih Sobat Vox Pop, ayo dia anak-anak di rumah, ayo untuk budaya literasinya Umi ya, betul ya, budaya literasi yang harus kita jaga karena juga karena kebetulan kan saya juga seorang guru Umi ya. Wah, kebetulan saya seorang guru ya, baru tahu deh. salah satu guru di sebuah yayasan gitu kan. Jadi memang yang sangat sulit dan sangat beda dengan budaya lain itu adalah budaya literasi, membaca itu yang menjadi sangat susah. Jadi kesel kita sebagai ya gimana caranya, harus seperti apa ini. Jadi memang harus dengan trik-trik tertentu ya. Jadi memang kalau meliterasikan masyarakat, meliterasikan anak, meliterasikan keluarga, memang ada beberapa tahapan-tahapannya. Pertama adalah tentu saja dalam mendeliver tentang konsep, itu penting ya. Kemudian yang kedua, memberikan sarana-sarananya, sampai sarananya ada perpustakaan di taman, ada perpustakaan di sekolah, ada perpustakaan di tempat main, ada sampai seperti itu. Jadi sekarang buku tuh menjemput semua kegiatan-kegiatan yang melingkupi anak gitu. Tetapi tentu saja ini tidak cukup ketika para orang tua tidak berhobi literasi. Nah itu masalahnya, kita menuntut anak untuk punya hobi literasi, tapi kita tidak bisa mencontohkan. Karena kita juga tidak punya hobi literasi kan, seperti itu. Makanya untuk itu kalau para ibu, saya para perempuan itu harus wajib punya hobi membaca. Membaca bukan membaca status. Itu kan sekarang lebih banyak membaca status ya Umi ya. Baca status WA, Instagram gitu kan, atau infotainment. Mungkin yang sering itu dimulai dari situ kan. Tapi ternyata nih Sobat Vox Pop, Umi ini hobinya baca. Hobinya baca dan ini nggak tahu nih ya, Ray juga punya satu nih box di sini, nggak tahu ini isinya apa, tapi berhubungan dengan literasi katanya. Oh iya. Coba Umi buka apa? Nggak tahu saya juga Umi. Apa deh Umi? Waduh, ini bukunya udah lecek ya. Berarti kan kalau misalkan bukunya lecek berarti sering dibaca sama Umi. Sering dibaca, ini bagus banget ini. Itu tentang apa Umi? Ini adalah nasihat-nasihat menjadi seorang hamba. Kadang kita kan gini, ada seseorang itu menjadikan apa sih yang menjadikan dia fresh gitu ya. Ada macam-macam, ada yang saya senangnya ke gunung, saya senangnya, kalau saya senangnya membaca. Dan itu sehari berapa banyak buku atau misalkan berapa banyak? Kalau saya sih tidak membaca buku sampai seperti itu ya. Tetap saja setiap tahun saya misalnya di 1 Muharram itu menuliskan saya harus membaca 5 buku referensi. Jadi sudah ada listnya. Ada listnya. Nah itu Umi, kalau misalkan buku yang pertama itu yang warna hijau itu sejak kapan Umi punya? Ini udah lama sekali ya. Sejak mungkin ada 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu ya. Ini ya. Dan tidak hilang. Itu makanya, karena gini loh, kan kelihatan ya sama orang yang sering dibaca dan tidak dibaca. Betul kan? Soalnya ini ketika saya baca pernah jatuh, terus kemudian basah, kemudian saya kering-keringin gitu. Tapi selalu ada ini di depan tempat kerja saya, biasanya selalu ada. Soalnya saya menunggu saya baca lagi. Karena buku itu saya pikir adalah sumur, dia tidak akan pernah kering airnya. Itu yang jelas adalah Al-Quran. Karena ini adalah pesan-pesan dalam Al-Quran, tapi lebih praktis. Dan ini adalah ulama kita ya, Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Kalau yang ini adalah guru saya, Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi. Beliau adalah guru saya yang sangat menginspirasi. Istrinya adalah orang yang mungkin tidak bisa menulis, tapi anak-anaknya hafiz Quran. Jadi saya menginspirasi saya, sehingga alhamdulillah anak saya 7-7-nya menghafal Al-Quran. Jadi saya mendapatkan ilmu ini. Kalau ini Salim Afilah. Betul. Dalam dekat Salim Afilah, betul. Beliau ini adalah idola saya super duper. Kenapa suka sama Ustaz Salim Afilah? Karena saya ingin mengatakan dia paling keren lah. Jari jemarinya menuliskan dan kata-katanya begitu sangat indah, merangkai semua pemahaman dan perenungannya sehingga mampu menginspirasi semua titik. Mau itu ruhiyahnya, kemudian pemahaman sejarahnya, sekaligus juga memunculkan tumuhat. Tumuhat itu adalah bahwa harapan bahwa untuk masa yang akan datang saya harus berperan di dalamnya. Jadi gitu. Harus ada andil kitanya gitu dong. Ya, betul. Keren banget ini dia, pokoknya ini buku-buku keren. Buku ya. Kalau perlu harus milik ya. Harus dicari ya Umi ya, cari ya. Makanya ini ternyata kan karena katanya Umi ini sering baca, bahkan katanya di mobil pun sering baca ya. Ya, karena kalau kita nggak baca apa ya, dengerin tuh bosen ya. Gitu. Ya, kebetulan membaca adalah memang
Saya boleh cerita dikit ya? Nggak apa-apa, di sini kan tempatnya Bebas. ngobrol ya, betul Umi. Jadi saya lahirkan di Banyuwangi ya. Betul. Banyuwangi itu kan kota kecil. Tahun 70 kita bayangkan 70 itu berarti 25 tahun setelah Indonesia merdeka. Betul. Susah sekali nyari buku. Jangan zaman dulu ya, Betul, buku itu kan betul. susah. Kemudian orang tua saya itu tidak sekolah. Oke. Bapak saya hanya SD kelas 2 kalau nggak salah ya, Bapak itu. Bapak almarhum. Nah, cuman keluarga saya itu punya bisnis. Bisnisnya adalah jualan kacang. Nah, jadi saya itu dari sejak kecil sampai kelas 6 SD itu jualan kacang di sekolah. Oke. Dan salah satu pembungkusnya itu adalah kertas-kertas. Oh, di situ Ya. mungkin mulainya. 1 minggu 2 kali tukang loa itu datang ke rumah, Datang ke rumah. mengantarkan kertas-kertas bekas itu. Oh, jadi diantarkan. Ya, Langsung jadi sebelum langsung dibungkus. banyak gitu. Pasti di depan rumah agak jauh sudah manggil, wah gitu. Terus saya kalau udah dia datang seneng sekali karena saya langsung mengambilin. Iya. Setelah itu langsung saya bawa ke kamar nenek saya. Maka saya biasanya menyortir. Nah, yang bagus-bagus saya sumputin gitu. Untuk saya baca gitu ya. Karena waktu itu memang tidak ada listrik. Kami punya listrik itu kelas 3 SMP. Jadi saya sejak kecil sudah terbiasa membaca di lampu yang templok itu kalau di sini ya. Cempor apa Cempor, ya? cuma cempor bawahnya tuh pakai kaleng, Ya, itu saya masih ingat. pakai minyak gitu ya. Pakai minyak, terus pakai sumbu, pakai ini nih, pakai kain. Nah, biasanya saya membaca sampai jam 2, pun sampai sekarang semalaman. Karena saya senang membaca. Terus kemana pulang sekolah, sepeda. Ya kelas 4 SD saya menjadi duta cerdas cermat dari sekolah. Betul. Di tingkat kabupaten gitu ya. Kemudian dari situlah kemudian saya menjadi anggota perpustakaan kota sampai SMA. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, karena itu sih kadang-kadang kan untuk zaman milenial sekarang kan karena sudah terlalu ada, semuanya sudah ada, jadi mungkin jadi malas juga ya Om ya. Tapi saya melihat anak-anak sekarang, anak-anak saya sendiri juga, kalian kok nggak ada yang hobi membaca keren gitu, maksudnya membacanya sekilas-sekilas saja, atau isinya itu gitu. Tapi memang mungkin belum sampai merenungi betul. Kalau dulu saya merenungi banget tuh, karena kertas-kertas bekas itu akhirnya saya temukan ketika saya kuliah di Surabaya. Yang pertama kali saya cari itu adalah tempat buku-buku loa itu ada di Genteng. Nah pertama kali saya ke Bandung, yang pertama kali saya cari adalah tempat buku loa itu di sini di belakang pendopo. Oh iya, iya betul. Itu dulu banyak. Nah biasanya saya kalau sudah punya waktu kosong ke sana nyari buku, dan lumayan saya dapat ya yang saya cari ya. Saya senang sekali, saya belajar dari tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh bermacam-macam, mulai dari penemu ilmiah gitu ya, terus tokoh-tokoh sejarah, kemudian tokoh-tokoh inspirasi, terus ilmu-ilmu legenda ya. Saya pikir termasuk juga prosa dan puisi serta sastra. Betul. Jadi banyak banget. Ini kalau misalkan ngomongin koleksi buku Umi ada berapa banyak? Oh ya banyak lah. Dulu waktu saya kelas 5 SD, saya bercita-cita nanti suatu hari saya ingin punya 100 buku. 100 judul buku. Nah itu alhamdulillah dikabul ketika saya kuliah ya. Di sela-sela kuliah itu mengajar anak SD, kemudian punya buku dan buku yang sangat menginspirasi itu adalah buku Sirah Nabi. Ya Sirah Nabawiyah itu yang saya baca sampai berkali-kali, yang membuat hati saya sangat menemukan nilai-nilai kebenaran. Terus kemudian saya berubah cara berpikir, cara bersemangat gitu ya. Kemudian mulai saya tata sejak itu. Dan mulai dari situ mungkin ya istiqomahnya di situ. Ya karena untuk sobat Vox Pop semuanya, karena Umi ini untuk sholat tahajudnya ini istiqomah terus, nggak pernah kelewat katanya ya. Ini karena gini, setiap hari ada 8 kegiatan dan katanya jam 3 subuh tuh udah bangun. Setengah tiga dari sholat tahajud. Sambil baca Quran, terus murojaah sampai subuh ya. Sampai subuh. Biasanya kita nulis kalau ya saya pikir kita sebagai politisi banyak mengadvokasi urusan masyarakat ya. Saya pikir kadang tidur juga jam 11, setengah 12 begitu. Gitu. Ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan deh. Dikerjain gitu. Semuanya deh. Palu gada aja katanya. Sholat malam itu adalah energi. Ya kita membutuhkan energi supaya kita endurance-nya kuat sampai sore dan semuanya suasananya pagi. Kira-kira gini, karena kita bergaul dengan manusia, bergaul dengan tugas-tugas itu, kita seperti bergaul dengan cuaca. Kadang ketemu pagi, kadang ketemu gelap, malam kadang ketemu cetar gitu. Tapi bagaimana kita tetap menyikapinya pagi.
tetap Betul. sejuk, tepat nyaman, dan diselesaikan dengan tepat dan sangat berhati-hati. Jadi tidak gurusuk gitu ya, tapi berhati-hati, ini menyakiti orang enggak, ini menyenangkan orang enggak, ini menyelesaikan tidak, ini kira-kira kalau saya melakukan. Jadi semuanya harus dengan pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan itu yang akan menjadikan kita tepat untuk memutuskan sebuah sikap. Oke, jadi harus positifnya di situ ya Umi ya. Positifnya di situ. Jadi harus dimulai itu dari bagaimana kita mau lihat situasi gitu kan. Terus juga harus berpikirnya secara apa ya, clear lah, jernih lah ya. Karena emang sih kalau kerasa ya ketika kita bangun pagi ataupun terbiasa dengan menyikapi sesuatu positif tuh semuanya pasti lancar gitu kan. Nah, enak. Jadi positive thinking itu adalah salah satu preferensi yang pilihan. Saya nggak mau deh selain berhusnudzon, saya tetap berhusnudzon baik, bahwa sesungguhnya Allah itu tetap menciptakan dan menakdirkan segala sesuatunya dengan seimbang. Kalau hal ini terlihat seperti tidak seimbang, karena Allah ingin menginginkan kita melakukan sesuatu sehingga semuanya seimbang. Nah, jadi begitu kalau saya. Jadi lihat dari keseimbangan itu ya Umi ya. Bagaimana caranya itu seimbang. Oke, nah sekarang kita lanjut nih Umi ya ke materi yang lama sedikit juga geningannya. Karena ini banyak pertanyaan Umi. Karena ini jarang-jarang kan ketemu Umi ya. Ya, Masya Allah. Jadi ini ada satu pertanyaan mungkin yang kan kita tidak ngobrolin masalah anak ya. Sekarang kita akan bergeser ke perempuan. Oh, perempuan. Wah, menarik banget. Nah, ini karena sangat menarik sekali. Dari saya lihat data Umi ya. Ternyata kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi. Sangat tinggi, bahkan untuk di Indonesia sendiri Jawa Barat posisi ketiga ya. Di DKI Jakarta pertama, Jatim kedua. Dan selama 12 tahun terakhir ini kan hampir 700% kenaikannya. Kenaikannya sekitar 2.300 kasus. Dan dari 100 kasus yang kelihatan itu. Dan dari 100%, 75%-nya adalah kekerasan seksual. Tanggapan Umi gimana? Ya, saya melihat bahwa ini tantangan kita ya. Tantangan kita. Kalau saya sih melihat sebenarnya lebih kepada kekerasan kepada anak yang besar. Kekerasan kepada perempuan ada gitu ya. Salah satunya adalah hari ini kita melihat angka perceraian sangat tinggi. Betul. Ya. Dan tetapi angka perceraian tinggi itu banyak perempuan yang mengajukan. Ternyata sebenarnya perempuan yang mengajukan. Tapi kita perlu pahami ada satu budaya pola asuh yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa Timur, yaitu melakukan pola asuhnya dengan budaya patriarki. Gimana apa itu budaya patriarki? Yaitu selalu menganakmaskan laki-laki. Itu kalau makan udah duduk laki-laki tuh semua dilayani. Sehingga dia tidak belajar tanggung jawab. Betul. Dia tidak belajar melindungi. Justru anak laki-laki dilindungi. Kasihan itu emasmu ya. Kasihan si AA ya. Kasihan si AA. Jadi seakan-akan laki-laki ini adalah makhluk yang sangat mulia begitu. Dominan mungkin ya. Untuk itu hari ini kita coba refresh kembali bahwa dalam pendidikan kita harus menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan, punya kesempatan sama, punya rasa sama, touching yang sama begitu ya. Ini penting karena apa? Karena laki-laki harusnya diajarin cara bertanggung jawab lebih, karena dia harus melindungi keluarganya, harus melindungi istrinya, melindungi anaknya, melindungi masyarakatnya, bahkan melindungi sumber daya alam dari bangsa dan negara ini. Betul, harusnya gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya gini, kalau kita buru-buru migran banyaknya, yang kalau kita TKW banyak perempuan. Begitu kan, ini buat kita catatan. Ada apa dengan laki-laki ketika di sini ada persoalan, akhirnya ditinggal istri bertahun-tahun gitu, punya anak gadis. Ya kita punya persoalan itu hari ini. Yang hari ini kemudian jadilah kita perlu membuat hukum-hukum yuridis di dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Padahal kalau menurut saya yang pertama kali yang memang harus kita sadari bersama, ayo kita sebagai ibu nih, saya nih ibu, memang kita menjadi seorang perempuan, menjadi seorang orang tua ya, bapak dan ibu ini harus punya tanggung jawab yang sama. Tidak akan ada sebuah keluarga yang bisa terbang bersama seperti pesawat, tetap membutuhkan dua sayap. Sayap ini tidak boleh lemah salah satunya, dua-duanya tetap harus kuat, memiliki bersinergi. Laki-laki punya tanggung jawab, perempuan juga punya tanggung jawab. Dua-duanya harus bersinergi dan saling
melengkapi, tidak saling menghinakan, tetapi yang terpenting ada saling beriringan. Betul. Begitu. Ini penting buat saya ya, mengingatkan kepada kita semuanya. Untuk itulah fungsi-fungsi 8 fungsi keluarga ini harus kita bumikan, kita dalamkan dari fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, budaya. Saya pikir ini perlu kita kuatkan di keluarga. Jadi keluarga itu bukan hanya menikah, aku senang tuh saya nyari kerja, udah kamu juga kerja gitu. Karena kan banyak orang yang berpikir menikah itu nyari anaknya aja mungkin. Soalnya biasanya nih kadang-kadang laki-laki kalau sudah menikah semuanya jadi gratisan. Nyuci ada nyuciin, masak ada yang masakin gitu. Tapi yang mikir dapur tuh ibu gitu ya. Istrinya di rumah gimana. Makanya seperti itu. Saya pikir ya ini PR kita ya. Jadi dengan tingginya kekerasan kepada perempuan, ayolah kita bersama-sama saling melindungi perempuan, karena perempuan ini adalah aset untuk menjadi penyelamat masa depan bangsa dan negara ini. Untuk itulah selain kita tingkatkan pengetahuan perempuan, kemudian kita juga kita tingkatkan juga pengetahuan literasi tentang pola asuh kepada laki-laki. Kalau di Kota Bandung sudah ada forum ayah. Jadi ada sekolah ayah. Kenapa? Karena sekarang para ayah ini ditarik kuat nih. Gimana caranya ya itu ayahnya? Karena Indonesia itu sudah disebut sebagai fatherless country, atau sebuah negara yang kehilangan sosok ayah. Kenapa ayah ini selalu menyerahkan pola asuh dan pendidikan kepada istrinya, gitu. Padahal sebenarnya memang ibu sebagai guru, kepala sekolahnya tetap bapaknya ini nggak pernah nanya anaknya sudah bisa apa. Kalau karena bapaknya mungkin cuma tanda tangan doang. Ya, untuk itu saya pikir kita semuanya harus saling memperbaiki, dan insya Allah dengan undang-undang perlindungan anak, kemudian insya Allah nanti juga berharap ada perlindungan untuk perempuan, ini akan melengkapi supaya Jawa Barat ini mampu menghadirkan SDM yang berkualitas, yang cerdas, yang unggul, sekaligus juga bisa menyelamatkan masa depan bangsa dan negara ini. Untuk Komisi 5 sendiri, Umi, untuk pemberdayaan dan perlindungan anak itu sudah sejauh mana? Ya, alhamdulillah kemarin juga sudah diparipurnakan. Alhamdulillah. Raperda perlindungan anak ya untuk Jawa Barat, yang akan menjadi referensi bagi kota dan kabupaten untuk penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Jawa Barat. Jadi alhamdulillah sudah ada ya. Sudah ada. Jadi nanti tinggal dilihat di sana, dan sudah berbasis konvensi hak anak ya. Juga termasuk juga sudah berbasis kota layak anak dan provinsi layak anak. Insyaallah. Amin ya. Semoga itu terjadi dengan cepat ya, dekat-dekat ini ya. Dalam waktu dekat, mungkin barangkali nanti dibutuhkan awal adalah sosialisasi, kemudian masing-masing kota dan kabupaten melihat peraturan daerahnya masing-masing, kemudian kalau ada yang kurang lengkap dilengkapi dan sebagainya, kemudian perangkat-perangkat perbubnya, perwalnya diperbaiki juga, dan kita coba lakukan secara masif, kemudian bergandeng tangan, membagi bahu dan membagi tangan ya, supaya terjadi kesinambungan di dalam melakukan perlindungan anak secara masif di Jawa Barat. Amin ya, semoga itu ya, Umi ya. Insyaallah. Amin. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari yang simple sampai ini. Sekarang masuk yang segmen terakhir, Umi. Ini penutup nih ya. Penutup. Tapi sebelum closing statement dari Umi, ada games dulu, ada rapid question. Jadi Ray bakal ngasih 2 kata, Umi tinggal pilih. Waduh, ini. Dan nanti Ray bakal nanya alasannya apa. Ada door prize-nya. Ada door prize-nya. Tim kru gimana? Oke, siap Umi ya? Sip, ayo. Yang pertama, masak dimasakin. Masak. Kenapa? Saya senang masak. Karena Umi sering belanja ke pasar sendiri ya? Oh iya. Naik sepeda. Pasar Hadir. Bahagia deh. Iya. Ciroyom, Hadir. Pokoknya dimanapun kalau lewat pasar saya berhenti biasanya. Iya. Kalau sudah ngelihat, waduh gitu. Kenapa? Karena saya punya nostalgia yang sangat indah dengan pasar. Betul. Itu. Kenapa? Ibu saya jualan di pasar. Saya dulu suka membantu, jadi saya senang sekali melihat aktivitas mereka untuk menjemput rezeki, senyum mereka, dan saya melihat ekspresi-ekspresi mereka. Mang, berapa ini Mang? Ada yang, oh ini nih. Tapi ada yang berapa? 2.000. Mau beli nggak? Nggak. Saya itu baginya marah-marah dengan rezeki yang diberikan Allah. Betul. Dari situ saja kita bisa melihat ekspresi wajah orang, kemudian kondisi dia, atau mungkin rutinitas, atau mungkin nggak ngerti, atau mungkin juga
belum bagaimana melakukan pendalaman tentang arti rasa syukur. Karena bersyukur itu sederhana kata Rasulullah. Senyumlah karena semua dunia akan tersenyum padamu. Senyum. Semoga dapat jodoh senyum. Jadi jodoh wae ya. Kan kode sedikit Umi nggak apa-apa. Tahu-tahu kan sobat Vox Pop juga ada yang butuh nih. Jadi jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah Umi. Yang pertama tadi masak atau dimasakin. Sekarang lanjut rawon atau bakso? Rawon lah. Oh, rawon. Tapi katanya suka masak rawon dan bakso sendiri ya? Iya. Bikin sendiri suka, ya? Suka banget. Pertama kalau rawon itu adalah masakan Jawa Timur. Betul. Dan saya punya kenangan indah dengan rawon, dan rawon itu adalah makanan istimewa, dan rawon itu paling mudah cara memasak. Paling mudah. Ya, sambil merem juga bisa. Sambil merem. Karena kemarin Ray lihat di Instagramnya Umi abis panen ya. Panen. Panen. Kebetulan kalau saya bilang pendopo ini kita jadikan inkubator. Gak mungkin dong kita ngasih tahu ke masyarakat pilah sampah, tapi kita nggak memilah. Betul. Saya memilah sampah sejak tahun 2007. Waktu ya ada ceritanya. Ini gitu juga sama ya. Ini adalah dari Pampers. Dari Pampers dari ya. Pampers saya mengapresiasi sebuah komunitas ya, sebuah komunitas yang dia mengambilin Pampers bayi yang bekas, kemudian dia cuci, dia olah lagi dan jadilah kayak gini loh makannya. Ini keren banget ini. Saya pikir, saya bukan melihat bentuknya, oh ini kayaknya nggak beraturan, nggak ada indahnya. Tapi ini adalah cinta. Betul. Panggilan cinta akan mengambil semua yang kau miliki. Semuanya kalau ngobrol sama Umi itu dalam semua gitu. Cinta itu akan mengambil semua yang kau miliki. Perhatian, pengorbanan, ketekunan, kan gitu ya. Kreativitas, sekaligus harapan, dan tentu saja rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Mantap. Oke, Umi lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Bandung Banyuwangi. Banyuwangi lah. Banyuwangi tetap Banyuwangi ya? Meskipun udah lama di Bandung. Nah, sebenarnya gini, dari Banyuwangi lah awal. Jadi saya tidak boleh melupakan kacang, tidak boleh kehilangan kulitnya. Ya, Bandung adalah saya lahir kembali. Gitu. Reborn of Umi ya. Tapi hati saya sekarang untuk Bandung lah. Tapi saya berasal dari Banyuwangi. Loh, orang Banyuwangi ternyata bisa menginspirasi orang Bandung. Untuk itu saya ingin mengapresiasi apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin itu biasanya diambil dari pinggiran, bukan dari tengah. Gitu. Karena saya orang pinggiran jadi ya, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang tinggal di pinggiran. Di pinggiran dari Baghdad begitu. Jadi saya melihat bahwa memang ternyata Masya Allah gitu ya. Termasuk juga mungkin orang tidak memperhatikan Mekah begitu ya, Mekah begitu ya, dan tidak memperhatikan Rasulullah SAW gitu, Rasulullah gitu ya, anak yatim gitu, terus kemudian ibunya juga meninggal yatim piatu, terus kemudian dibawa ke Bani Sa'ad begitu, nggak bisa nulis. Kenapa tidak Abu Jahal yang pintar luar biasa begitu ya. Nah ini saya pikir ternyata Masya Allah. Karena sesungguhnya bahwa ini adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah, bahwa ternyata di seluruh Indonesia itu banyak sekali mutiara-mutiara yang dimunculkan yang kita tidak tahu siapa itu, tetapi kita pun harus tetap mengapresiasi, dan yang terpenting dia tetap membawa perubahan. Saya pikir dinamika menjemput takdir terbaik itu adalah prinsip begitu ya, dan kita tidak tahu takdir kita, dan kita harus meyakini bahwa takdir kita itu adalah yang paling seimbang dan yang paling pas, dan pasti Allah sudah mengukur tentang kemampuan itu. Jadi memang sudah dipersiapkan dan kita juga tinggal menjalankan saja Umi. Itu yang geleser gitu ya. Umi, mungkin ini adalah closing statement dari Umi terkait tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti apa untuk sobat Vox Pop di rumah semua. Kalau saya tentang perlindungan perempuan dan anak, jadilah perempuan yang selalu menginspirasi diri sendiri dengan literasi, dan sehingga setiap hari melakukan perubahan-perubahan. Dan untuk anak tetap harus penuh cinta dan kasih sayang. Ambillah cinta sebanyak-banyaknya dari langit dan bagikanlah kepada orang-orang yang kita cintai di dekat kita. Dan kalau kita menemui malam bukan berarti kita tersesat. Kalau kita sedang berkabut bukan berarti kemudian kita sendu. Tetaplah tersenyum untuk selalu menjemput masa depan yang lebih cerah dan lebih membahagiakan. Mantap. Ini bener ya, dari tadi Ray ngobrol nggak bisa berpaling karena harus bener loh Umi. Karena kan itu mah di depan saya begitu. Karena excited gitu kan, pemberdayaan perempuan dan anak kan itu memang
lah apa ya, bisa katakan sedikit rada ini ya Umi ya, maksudnya serius lah permasalahannya gitu. Jadi ketika Umi berbicara, wah juara. Iya, gampang. Iya, gampang. Oke. Cukup kan ya? Cukup. Udah kan Oke, terima kasih. Dipotong kan nanti ya? Enggak. Pokoknya terima kasih Umi Siti yang sudah bersedia hadir di hari ini di episode kedua. Terima kasih juga untuk kru Humas DPRD juaranya. Ketemu lagi ya di episode kedua. Nanti ketemu lagi di episode ketiga, tentunya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya, tentunya juga membahas isu-isu yang lagi seru di Jawa Barat. Nah, terima kasih lagi Umi. Siap. Ketemu lagi, semoga sehat selalu dan paling penting jaga protokol kesehatan. Kita juga pakai masker loh ya. Nih, pakai masker nih. Ya. Pakai masker. Lagi dilepas aja. Kalau krunya semua pakai masker di belakang. Iya. Ya. Terima kasih semuanya. Kalau kayak gitu, Rey-nya pamit, Umi Sitinya juga pamit. Iya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.